Halo buat teman-teman semua ya. Terima kasih udah mau mampir dan hadir di podcast Diary School. Di podcast kali ini gue pengen banget ngobrol sama temen gue. Ada 2 orang. Kebetulan namanya Fauzan dan juga Fikri. Dan gak tau kenapa sih gue pengen banget bahas sama mereka tentang akhir tahun di tahun 2024 ini yang cukup menarik bagi gue. Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu sama 2 orang temen gue nih. Jan, silahkan kenalin nama lo Jan. Oke semuanya, nama gue Fauzan. Ya biasa dipanggil Ojan aja sih. Gue Oke, kenalin gua Fikri, temannya Bang Dewa dan juga Bang Fauzan. Gue pengen nanya satu hal sama lo. Siapa dulu? Siapa aja lo bebas untuk jawab Oke, sih. silakan. Bagi lo 2024 ini gimana? Yang terjadi dalam hidup lo atau mungkin hal apa yang udah datang silih berganti? Oke, mau Mas Fikri dulu apa? Saya dulu nih. Bang Fauzan dulu. 2024 tahun dimana gua rencanakan suatu hal, akan tetapi banyak rencana gua yang belum tercapai. Salah satunya gua tuh dulu pengen banget kuliah ya, lulus sekolah langsung kuliah, tapi Oh, lulusan 2023 2023 ya? Tahun Iya. kemarin berarti lo kan ya? benar. Oh, berarti Karena langsung kerja nih? Langsung kerja gue karena suatu hal yang nggak bisa gue sebutin, jadi Iya, gue benar. langsung kerja. Kehidupan laki-laki pada umumnya lah ya. Nah bener tuh. Oh, kalau lo Pik gimana Pik? Lo Kalau- lulusan tahun berapa berarti? Gua lulusan tahun 2021. 2021. Iya, berarti gua udah Tiga tahun lah ya. Iya benar. 3 Lo tahun. sempat mikir buat kuliah juga sebelumnya? Atau emang tujuan lo ya udah gue kerja aja karena udah capek banget kan sama dunia pendidikan. Mungkin bukan dunia pendidikan ya sih, lebih capek buat belajar kali ya. Atau mungkin lu sebelumnya emang niatan kuliah juga? Awalnya gua lulus sekolah itu sebenarnya sih emang gua niatnya mau kerja, nggak ada buat niat kuliah. Karena apa ya, kalau kuliah itu kan gua emang basic gua tuh nggak ada di tentang kayak pembelajaran gitu. Nggak, udah males banget gitu kali ya buat fokus sama pelajaran lagi kali gitu ya. Kayak gitulah ibaratnya ya. Sedangkan gue juga ini kan gue anak terakhir ya kan, Bontot anak lah. bontot. Jadi ya lu tahu sendiri lah buat di penumpang hidup orang terakhir di keluarga itu ya kan, kayak gimana. Fase-fase dimana keluarga kejayaannya udah nggak ada ya bre. Iya. Udah hampir habis ya. Bener banget itu Bang Dewa. Kayak lulus sekolah udah nih ngerasain wisuda ya kan dari SMK tuh. Rasain udah lulus, udah tuh pikiran kayak mau maju ke dunia pekerjaan atau mau lanjut kuliah. Cuman mau lanjut kuliah bingung juga ya kan, Iya, sedangkan belum, orang iya, tua ya. Terus target lu di tahun ini sebenarnya apa? Ini kan udah di akhir tahun kan, 2024, otomatis lu banyak banget awal-awal tahun tuh punya rencana. Gimana di tahun ini rencana-rencana lo? Apa udah banyak yang terlaksanakan atau basis bagian atau malah banyak yang nggak terselesaikan dengan baik? Rencana yang ya? berat-berat atau yang ringan-ringan dari lu Alhamdulillah. Jan atau dari lu Pi? Alhamdulillahnya sih tahun 2024 ini cukup baik bagi gue dari sebelum-sebelumnya. Karena di 2024 ini gue udah satu persatu keinginan gue itu udah tercapai, entah dari hobi, entah dari kebutuhan, entah gue mau nyenengin buat orang tua ya kan. Iya. Paling penting lah ya dari sebagai laki-laki ya. Itu penting banget Pasangan untuk pasangan. Untuk pasangan kayaknya masih ya pelan-pelan lah. pelan-pelan lah. Karena emang Untuk buat banyak serius-serius. pikiran yang masih terbagi ya kan. Di umur sebenarnya sih di umur segue ini masih dianggap serius enggak, Jalanin lah jalan ini. ya ibaratnya jalanin lah. Kalau lu Jan, Kalau 2024 ini rencana lu Kalau gue sampai sendiri akhir tahun sih, ini gimana? gue jalanin hari-hari seperti biasa aja. Gue lengkapin kekurangan gue di hari-hari sebelumnya. Wih, Terus juga ya karena sekarang kerja, gue fokus kerja aja dulu sembari cari kerjaan yang lebih baik menurut gue.
sekalian upgrade value diri untuk Wis. memperbaiki diri. Yoi, pastilah. Iya. Karena nggak bakal kita hidup monoton gini-gini aja kan ya. Benar. Manusia tuh pasti hidupnya maunya yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi lu percaya nggak 2024 ini ada hal menariknya juga banyak hal sedihnya yang kadang emang di luar ekspektasi kita, Bre. Percaya. Karena mau gimana pun ketika lu punya ekspektasi ya pada akhirnya semesta punya kenyataan ya, Jer. Benar. Entah itu hal pahitnya, entah itu hal manisnya, bahkan hal-hal yang sebelumnya nggak lu terduga-duga pada awal-awal lu punya tujuan itu gitu. Iya. Dan gimana cara lu untuk nerima itu, ibaratnya nerima nasib itu. Ketika ekspektasi lu, kenyataan lu, harapan lu nggak sesuai dengan apa yang lu pikirkan sebelumnya. Jujur aja sih kalau gua awalnya ya yang namanya manusia mungkin beda-beda ya responnya ya. Kalau gue sendiri awalnya ya kecewa lah karena nggak sesuai ekspektasi gue sendiri. Cuma dari semua kegagalan yang tidak terwujud, gua Bukan banyak. tidak sih sebenarnya. Oh iya benar. Belum. Iya benar belum. Gue banyak belajar sih. Banyak belajarnya gimana tuh, Bang? Kadang tuh tujuan yang kita harapkan ada banyak jalannya, Mas Dewa, Mas Fikri. Ya, Iya, iya. belum Kayak tentu kita- 5 tambah 5 sampai dengan 10 Bener kan, tuh, masih bisa kita 9 udah tambah kasih 1. plan A, B, C, D. Ternyata tuh kita harus banyakin lewat plan lainnya kayak E, F, G, H, I, J, K, L selanjutnya. Tapi pada akhirnya sih tujuan itu bakalan terwujud sama diri kita sendiri. Asik. Dan dengan Iya, upgrade Nah, yang bener. sebelum-sebelumnya kan. Iya benar. Pribadian yang lebih baik lah. Kalau Mas Fikri gimana nih? Gue gimana ya? Plan-plan kayak gitu sebenarnya tuh Kayak banyak rencana rencana. tahun dia udah terlaksanakan dengan baik sih, Bre. Masuk. Maksudnya lebih jalannya lebih mulus lah di tahun ini dia. Masuk. Iya, cuman Paling kegagalannya di perempuan doang sih. Nggak apa-apa, soal masih cinta muda. itu emang selalu gagal kayaknya. Masih muda, lebih baik fokus dulu lah sama diri Asik. sendiri. Kalau kita udah sukses barulah. Cukup biar wanita aja ngejar-ngejar kita. Kita mah sebel. laki-laki nggak usah ngejar-ngejar wanita. Ini yang dicari Mas Dewa. Tapi kalau kita udah dapet ya kita fokus lah. Boleh, Terus boleh. target lo berikutnya untuk tahun depan, karena ini kan udah di bulan November, dikit lagi hitungannya berarti sebulan lagi kan. Iya. Kita menuju 2025. Di 2025 apa target lo dan apa target rencana-rencana lo berikutnya di tahun 2025, Bre? Mas Fikri duluan deh. Gue bebas mau lo mau jawab Oke. barengan juga nggak masalah. Gimana ya? Gua 2024 masih ada yang belum, dan 2024 juga ada yang udah yang pecah. Gua harap sih 2025 nanti entah itu dari diri gua, entah dari orang tua gua, entah dari teman-teman gua yang sekitar gua ya kan. Intinya banget nih, gue pengen lebih baik aja sih dari 2024. Entah gue lebih baik dari hari-hari sebelumnya, ya intinya ya lebih baik dari 2024. Target terbesar lu dah di 2025, target terbesar lu. Gue Target pengen ini terbesar gitu. gue ya, gue pengen apa ya, gue Beli pengen Civic. nggak beli Civic sih. Gue nggak bisa bawa mobil sebenarnya tuh. Kalau bawa Civic itu Ini tuh aja kali. Bukan nggak bisa, Bre. iya Belum belum lu punya pelajarin mobil nih. lah soalnya. Buka usaha sama Mas Andri. Aduh, Mas Andri. Nadanya kayak itu tuh yang 2025 yang gue pengen itu, gue pengen ngajak ibu bapak gue sekeluarga balik ke kampung buat ziarah. Kampung lu mana, Mas? Kampung gue ada di Jawa Tengah. Apa tuh? Pokoknya Oh, di iya, Jawa Jawa Tengah Tengah. nanti kalau misalkan itu bisa lah main-main. Oke, siap. Target lu buat berikutnya, Mas Fauzan. Target gua sih di 2025 gua bakal nyiapin planning yang menurut gua itu mendekati apa ya? Bukan mendekati ya. Yang menurut gua itu bisa gua lakuin lah. Merit. Semoga aja. Kayak tadi gua bilang gua kan kayak pengen kuliah, insya Allah gua daftar. Amin. Tapi kalau ada jalan lain ya, kalau gua nggak bisa
kesempatan gue nggak bisa terlaksana di 2025, kemungkinan gue bakalan cari kerja yang lain aja dulu sembari fokus lah diri sendiri gue mah. Karena gue banyak kekurangan nih, jujur Lu aja. kebetulan juga anak bontot juga kan Ya ya? bener, kakak gue dua-duanya perempuan, udah pada nikah semua. Kalau gue kan, ya gue laki-laki di rumah sendiri juga, Lu jaga nyokap banget jaga berarti ya? nyokap. Jadi ya udahlah. Dan ini gue pengen nanya terakhir sama lu, pandangan lu sebagai anak terakhir yang dimana mungkin banyak banget yang bilang kalau anak terakhir tuh termasuk orang yang apa ya, yang tidak beruntung seperti kakak-kakak dan ya kakak pada sebelumnya gitu ya. Maksudnya tidak beruntungnya adalah masa jayanya orang tua udah mulai berkurang, terus yang lu kejar juga bukan cuman diri lu sendiri tapi juga orang tua ya kan. Iya. Lagi umur orang tua kan nggak bisa untuk menunggu kita kan, sering berjalan waktu bakal bertambah terus kan. Dan apa yang jadi di dalam diri lu tuh tentang pemikiran sebagai anak bungsu itu dalam kehidupan lu berdua nih sebagai anak bungsu. Kalau gue anak pertama yang dimana ya pasti anak pertama punya pandangannya sendiri lah ya kan. Iya. Punya targetnya sendiri. Lu anak bontot jadi punya target juga. Cuman apa pandangan lu tentang anak bontot itu yang tadi gue bilang, anak bungsu, anak paling terakhir gitu? Gimana Mas Ojan? Kalau menurut gua sih anak bontot ya. Anak bontot. Anak bontot. Karena ya benar yang dibilang Mas Fikri kayak sebelumnya, kita anak bontot tuh kebanyakan jarang menikmati masa jaya orang tua ya. Tuh. Kalau menurut gua itu ya balik lagi lah ke diri sendirinya. Kita kan dituntut atau bahasanya tuh harapan keluarga ya. Terakhir lah ya. Iya, sebisa mungkin kita berikan yang terbaik buat diri kita sendiri, buat keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi aja. Karena kan kalau Ya Kalau lu pik kalau lu pik masuk tuh. kalau lu pik udah gue tahu dia bakal buntu karena gue bilang kalau lu pik udah Kalau gua dari pandangan lu. Gua itu terbilang anak terakhir yang masih adalah yang lebih kejam dari gua sebenarnya ya kan. Entah ada yang lebih, entah ada yang ya pokoknya lebih. Gua bersyukur banget sama diri gua yang anak bontot, dididik dari ibu gua, bapak gua, abang-abang gua udah dikasih contoh ke gua. Pak Ibu gua sebagai anak bontot itu ya gimana ya, Nggak tahu. ibarat itu pondasi lah dari orang tua kita ya kan. Mau gimana pun itu orang tua kita harapannya di anak bontot sebenarnya, tapi ya Nikmatin lah. ya udahlah, mau gimana lagi, kita udah dikasih contoh dari abang-abang kita. Gua kan nggak punya kakak ya, sedangkan gua anak bontot. Nah, keluarga lu laki semua ya? Laki semua gua. Ibu gua banget makanya nih. Gua kalau udah nurut sama ibu gua udah dibilang begini le. Begini Ya, le. weh. Berkali-kali gue ke rumah lu ya, Pak Ibu le. Mas Ojan dah nih ke rumah gua mah udah pastilah tau lah Lu gimana. harus datang ke rumah Mas Fikri buat ketemu sama Pak Ibu. Lu di situ bakal bercengkrama, banyak cerita yang Lu menarik. siapa sih nih? menurut Lu nya gua. Ya siapa aja buat audiens, Asik. Mas Dewa, Ya dan pokoknya teman-teman teman-teman semuanya. Ya pokoknya ya buat pesan gua anak terakhir itu Asik, kenapa boleh nih, cakep deh. kuat lah, kuatin mental, kuatin fisik. Lu harus kerja keras buat gua, buat dan Mas Ojan. Kita anak bontot ya kan. Iya, Pokoknya penumpang hidup walaupun kita tapi susah. walaupun kayak gitu kita Kita harus baik bersyukur, terus kita harus senangin diri sendiri. Kita tuh emang dituntut, cuma bukan berarti kita tuh dipaksa buat Selalu mengutamakan orang lain ya. Yang penting tuh kita harus utamain diri sendiri lah. Benar. Benar, Paling benar. penting poin. Iya. itu poin pertamanya buat Poin diri sendiri pertama. dulu, baru orang tua, Pokoknya lingkungan.
jangan pernah apa nih? Jangan pernah terlalu banyak mengeluh sih, itu aja sih. Karena setiap proses emang harus lo nikmatin, bre. Jangan pernah protes sama proses, itu aja. Karena sesuatu hal dalam hidup, ketika lo emang pada akhirnya gagal, lo harus bangkit dan memulai semuanya tertata. Harus menata semuanya, bangkit lagi. Dari nol. Dari nol lagi. Karena emang pada akhirnya bangkit. karena pada akhirnya hidup memang nggak sesuai dengan rencana. Ya kan, kenyataan tuh pasti menyakitkan sebenarnya. Tapi gimana caranya hal menyakitkan itu bisa lo nikmatin dengan proses itu tadi. Itu sih. Nih kopi gue minum Bang Dewa. Sikat. Ya mungkin itu dulu dari podcast kali ini. Kalau emang ada pertanyaan dari teman-teman, kalian bisa nanya aja langsung di podcast gue, Dewa Rizkulo. Dan sebelumnya kalau misalnya teman-teman mau nge-follow akun Instagram Mas Fikri dan juga Mas Ojan, bisa lu sebutin, Bre, nama IG lu. Aduh, IG gue nggak ada lagi. Nama IG lu apa, Bre? Kalau Mas gua Ojan aja, Mas Ojan. Fauzan Dika .29. Iya. Kalau Mas Fikri? IG gua itu dihack orang, Mas. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada Karena lagi. gua akun baru, jadinya mungkin bisa nge-follow rizkolo.dewa. Itu aja sih buat kali ini. Atau ada pesan terakhir dari lu, Ojan, dari Fikri, Pesan kita, sebelum diakhirin? Pesan gua tetap hidup. Oh, iya. pesan gua jangan patah untuk melangkah ke depan. Oke. Kalau gue dari terakhir adalah gimana caranya di tahun 2024 ini bisa dinikmati dengan sisa-sisa waktu, sisa-sisa hari. Dan semoga hal-hal yang belum terlaksanakan dengan baik di 2025 jadi lebih baik lagi untuk kita dapati. Itu aja mungkin Oke. teman-teman.